Pada kesempatan ini, kita akan melihat sebuah serangan yang begitu indah dan teratur yang dimainkan oleh Wesley So. Akurasinya di game ini mencapai 98%. Vincent Keimer bertekuk lutut tidak berdaya. Permainan pada awalnya dimulai dengan E4. Keimer menjawab dengan E5. Setelah itu, Wesley So memainkan pembukaan yang jarang dimainkan oleh pecatur level atas, yaitu kuda C3. Ini adalah pembukaan Vienna. Keimer kembangkan kuda F6, lanjut G3, persiapan fianchetto. Ini adalah pembukaan Vienna varian Falkberg Misses Variation. Selanjutnya Keimer kembangkan gajah C5, lalu gajah fianchetto. Setelah hitam rokade, kuda G2. Wesley So mempersiapkan dorongan pion F4 dan D4 dalam beberapa langkah ke depan. Keimer mendorong pion D6, mempersiapkan gajahnya untuk keluar. Lalu Wesley langsung rokade. Setelah A5, D4 pun terjadi. Pion makan pion, kuda makan pion, benteng serang pion, dan pion H3. Wesley So membuka luff, mengamankan raja ke petak H2 dan bersiap mendorong pion F4. Di posisi ini, Vincent Keimer lanjut mengimbangkan kuda B ke petak D7. Setelah raja H2, pion A4, maka Wesley mendorong B3. Kuda siap untuk hantam pion. Di posisi ini, Keimer menukar pion. Setelah pion makan pion, gajah serang kuda, lalu kuda mundur, memberikan penjagaan pada kawannya. Keimer selanjutnya mendorong pion H6 dan menteri C2. Setelah kuda ke petak E5, pion menyerang kuda. Maka Keimer menarik mundur kudanya. Di posisi ini terlihat bahwa pion-pion putih mengontrol ruang-ruang penting. Permainan kemudian berlanjut. Wesley menyerang gajah, tapi Keimer tidak menyelamatkan gajahnya. Dia mainkan gajah D7, di mana jika pion makan gajah, putih akan kehilangan benteng. Oleh karena itu, Wesley tempatkan gajah pada posisi fianchetto. Sekarang pion siap makan gajah. Oleh karena itu, gajah mundur C5, lanjut B4, gajah mundur A7, lalu benteng A diaktifkan ke petak D1. Sampai pada posisi ini, putih unggul ruang. Seluruh perwiranya telah berkembang, sedangkan hitam memiliki menteri dan juga benteng A8 yang belum bergerak sama sekali. Oleh karena itu, Vincent Keimer coba untuk membuka ruang dengan H5, namun Wesley mengajak baku hantam di petak center. Kuda makan kuda, benteng makan kuda, dan pion ke petak H4 bermaksud untuk merusak struktur pion putih. Di posisi ini, Wesley So tidak khawatir sama sekali. Dia mainkan benteng ke petak G5, ancaman untuk dorongan pion dan menghantam pion G7. Apabila pion makan pion, ada balasan kuda makan pion, membantu kuda putih untuk menyerang sayap raja. Tentu saja, hal itu tidak terjadi. Di posisi ini, Vincent Keimer membuat jebakan. Kuda ke petak E5. Pion makan kuda, maka benteng akan hilang. Ternyata, Wesley So punya langkah balasan yang menarik. Pion makan pion, melindungi benteng. Sekarang, pion siap untuk makan kuda. Tapi Keimer tidak membiarkan hal itu terjadi. Terlebih dahulu, dia menyerang balik dengan F6. Lalu Wesley tarik mundur benteng ke petak G3. Oleh karena kuda hitam terancam, maka kuda harus mundur ke petak F7. Di posisi ini, Wesley So melanjutkan serangannya. Dorongan pion ke petak G5. Apabila pion dimakan dengan pion F misalnya,
maka Menteri G6 memberikan ancaman skakmat. Apabila Menteri coba untuk memberikan perlindungan, maka Menteri makan Menteri. Hitam akan kalah. Dan apabila di posisi ini Raja geser ke petak F8, maka pion makan pion, membuka tekanan benteng. Setelah gajah E6, kuda serang gajah. Lagi-lagi putih unggul sangat besar. Oleh karena itu, pada posisi ini, Vincent Keimer terpaksa mendorong pionnya ke petak F5, mencegah penetrasi Menteri. Tapi, pion makan pion. Gajah memberikan tekanan langsung pada pion G7. Keimer mengambil pion, tapi benteng hantam pion. Setelah raja lari, Menteri makan pion. Gajah teranjak. Apabila di posisi ini benteng tertarik makan kuda, maka benteng makan kuda, skak. Raja makan benteng, Menteri makan gajah. Setelah raja lari, Menteri skak. Raja lari, dan pion D7. Kalaupun raja D8, Menteri F8. Setelah raja lari ke petak C7, benteng C1. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Vincent Keimer menjaga gajahnya, dan sekarang benteng siap untuk makan kuda. Tapi Wesley menempatkan kuda ke petak G3. Keimer yang sudah tertekan belum juga menyerah. Di posisi ini, dia mainkan kuda H6. Namun, Wesley menghajar gajah. Keimer menyerang Menteri, tapi gajah G7, skak. Raja sempat lari ke petak G8, namun setelah Wesley So memainkan gajah D5, Vincent Keimer memutuskan untuk menyerah. Jika di posisi ini raja lari ke petak H7, maka gajah makan kuda, open skak. Raja makan gajah akan direspon dengan benteng skak. Setelah raja G6, Menteri G7, skak mat. Dan apabila kuda ke petak F7 untuk menutup skak, maka tentu saja gajah makan kuda, skak, sekaligus serang benteng. Di mana jika raja lari ke petak H7, ada balasan gajah makan benteng. Menteri bisa dimakan, tapi setelah itu pion makan benteng. Kill bulan untuk putih yang tidak akan bisa dihentikan. Bagaimana jika pada posisi ini raja makan gajah? Maka tentu saja gajah makan benteng. Setelah raja lari, benteng skak. Raja lari, benteng dikorbankan. Raja harus makan benteng, dan Menteri F7, skak mat. Sebuah permainan yang sangat menarik dari Wesley So. Dia unggul sejak awal hingga akhir. Sebuah dominasi total yang tidak terbantahkan.